Berhenti berbohong pada diri sendiri. Selamat datang di channel Bahas Buku yang akan membahas buku apa saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Bahas Buku. Ini adalah episode ke-11 dan kita akan membahas atau masih membahas buku Atomic Habits karya dari James Clear ini. Dan kalau di video sebelumnya kita sudah membahas subbagian kedua dari bagian ketiga buku ini, maka video kali ini kita akan membahas subbagian ketiga dari bagian ketiga buku ini yang berjudul Bagaimana Menemukan dan Mengoreksi Penyebab Kebiasaan Buruk Anda. Nah teman-teman, jadi sebelum kita melanjutkan untuk membahas subbagian ketiga, seperti biasa saya akan kembali membacakan ringkasan dari subbagian sebelumnya atau subbagian kedua. Yang pertama adalah kultur tempat kita tinggal menentukan perilaku-perilaku mana yang menarik bagi kita. Yang kedua, kita cenderung mengambil kebiasaan yang dipuji dan diterima oleh kultur kita karena kita memiliki hasrat yang kuat untuk menyesuaikan diri dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kita cenderung meniru kebiasaan tiga kelompok sosial. Yang pertama adalah yang akrab, yaitu keluarga dan teman. Kedua, orang banyak, yaitu kelompok. Dan yang ketiga adalah orang yang berkuasa, yaitu memiliki status dan prestis. Lalu yang keempat, salah satu hal yang paling efektif untuk dilakukan guna membangun kebiasaan yang lebih baik adalah bergabung dengan kultur tempat. Kultur tempat dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu adalah perilaku yang Anda inginkan dianggap normal, dan yang kedua, Anda sudah memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh sesama anggota kelompok. Nah, lalu yang kelima adalah perilaku normal kelompok seringkali lebih kuat daripada perilaku yang diinginkan secara individu. Seringkali kita lebih baik keliru bersama kelompok daripada benar tapi dikucilkan. Dan yang keenam atau yang terakhir, jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui, dihormati, dan dipuji, kita merasa perilaku itu menarik. Nah, tadi itu adalah ringkasan dari subbagian kedua, bagian ketiga buku Atomic Habits yang berjudul Pengaruh Keluarga dan Teman dalam Membentuk Kebiasaan. Sekarang kita akan melanjutkan membahas subbagian ketiga dari buku ini yang berjudul Bagaimana Menemukan dan Mengoreksi Penyebab Kebiasaan Buruk Anda. Jadi seperti biasa, mengawali setiap subbagian, penulis pasti mengangkat sebuah kisah ya. Jadi untuk subbagian ketiga, bagian ketiga buku ini, penulis mengangkat sebuah kisah ya. Di penghujung tahun 2012, saya sedang duduk di apartemen tua hanya beberapa blok dari jalan paling terkenal di Istanbul, Istiklal Caddesi. Saya sedang dalam lawatan 4 hari ke Turki dan pemandu saya, Mike, duduk santai di kursi tamu kusam tak begitu jauh dari saya. Mike bukan pemandu profesional. Ia hanya seseorang asal maine yang pernah tinggal di Turki selama 5 tahun. Tapi ia menawarkan diri mengantar saya berkeliling sewaktu saya berkunjung ke negeri itu dan saya tidak keberatan. Pada malam yang khusus ini, saya diundang makan malam bersamanya dan beberapa teman Turkinya. Kami bertujuh, dan saya satu-satunya yang ada yang saat itu tidak merokok. Sedangkan yang lain bisa menghabiskan 1 pak sehari. Saya bertanya kepada salah seorang Turki itu bagaimana ia mulai merokok. Teman, katanya. Selalu bermula dari teman. Ada teman yang merokok, lalu kita mencobanya. Yang betul-betul menarik adalah setengah dari orang-orang di ruangan itu telah berusaha berhenti merokok. Mike sudah tidak merokok selama beberapa tahun saat itu. Dan ia bersumpah menghentikan kebiasaan itu karena membaca buku berjudul Ellen Carey's Easy Way to Stop Smoking. Buku itu membebaskan Anda dari beban mental akibat merokok, katanya. Yang dikatakan adalah berhenti berbohong pada diri sendiri. Anda tahu Anda tidak sungguh ingin merokok. Anda tahu Anda tidak sungguh menikmatinya. Katanya, Anda merasa seolah-olah Anda bukan korban lagi. Anda mulai sadar bahwa Anda tidak perlu merokok. Saya tidak pernah mencoba merokok, tapi saya penasaran dengan isi buku itu.
Penulisnya menggunakan strategi yang menarik untuk membantu perokok menghilangkan nafsu merokok. Ia secara sistematis membingkai ulang tiap petunjuk yang terkait dengan merokok dan memberinya makna baru. Ia mengatakan hal-hal seperti: pertama, Anda mengira berhenti dari sesuatu, padahal Anda tidak sedang berhenti dari sesuatu karena rokok tidak melakukan apapun kepada Anda. Kedua, Anda mengira merokok adalah sesuatu yang Anda butuhkan demi pergaulan, padahal tidak demikian. Anda dapat bergaul tanpa merokok sama sekali. Dan yang ketiga, Anda mengira merokok membebaskan Anda dari stres, padahal tidak. Merokok tidak membebaskan saraf Anda, justru merusaknya. Berulang-ulang, ia menyampaikan kembali frasa-frasa tadi dan hal semacamnya. Ingat baik-baik, katanya. Anda tidak kehilangan apapun dan Anda mendapatkan hasil positif yang luar biasa, tidak hanya dalam kesehatan, tapi juga dalam energi dan uang, serta kepercayaan diri, rasa hormat pada diri sendiri, kebebasan, dan yang paling penting, umur panjang serta hidup yang berkualitas di masa mendatang. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya ya kalau kita pahami dari apa yang sudah saya bacakan tadi, memang ada beberapa hal yang menurut kita itu dapat membangun ya atau membentuk sebuah kebiasaan baru. Namun sebenarnya kita dapat menghindar dari hal itu ketika hal itu merupakan konteks yang negatif atau nanti berdampak buruk ya, memiliki dampak yang buruk. Seperti tadi diceritakan terkait dengan merokok. Nah, kemudian di halaman ke-145 ada poin sini yang berjudul dari mana asal gairah atau nafsu. Setiap perilaku memiliki gairah di tingkat permukaan dan motif yang lebih dalam. Saya sering merasakan gairah yang kira-kira seperti ini. Saya ingin makan taco. Seandainya Anda bertanya mengapa saya ingin makan taco, saya tidak akan menjawab, karena saya perlu makan untuk bertahan hidup. Padahal sesungguhnya di tempat yang lebih dalam, saya termotivasi untuk memakan taco karena saya harus makan supaya tetap hidup. Motif yang lebih dalam adalah untuk mendapatkan makanan dan air, bahkan meskipun yang sangat saya inginkan adalah taco. Beberapa motif yang lebih dalam kita antara lain menghemat energi, mendapatkan makanan dan air, mendapatkan pasangan dan bereproduksi, menghubungkan dan mengikatkan diri dengan orang lain, mendapatkan penerimaan dan pengakuan dalam pergaulan, mengurangi ketidakpastian, dan meraih status dan prestis. Gairah hanyalah manifestasi tertentu untuk motif yang lebih dalam. Otak manusia tidak berkembang meskipun sekarang Anda ingin sekali merokok, ingin memeriksa Instagram, atau ingin sekali bermain video game. Di tingkat yang dalam, Anda hanya ingin mengurangi ketidakpastian dan mengurangi kecemasan, diterima dan diakui dalam pergaulan atau meraih status. Jika Anda perhatikan setiap produk yang membentuk kebiasaan, Anda akan melihat bahwa hampir semua produk itu tidak menciptakan motivasi baru, tapi sekedar memanfaatkan motif manusiawi yang sudah ada. Mendapatkan pasangan dan berproduksi, misalnya sama dengan menggunakan Tinder. Berhubungan dan mengikatkan diri dengan orang lain sama dengan membuka-buka Facebook. Mendapatkan penerimaan dan pengakuan dalam pergaulan sama dengan mengunggah di Instagram. Itu contohnya ya, atau kaitan-kaitannya. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian sama halnya dengan mencari di Google. Meraih status dan prestis bisa dengan bermain video game. Kebiasaan Anda di zaman modern adalah solusi untuk hasrat dari masa lalu. Versi baru kesalahan moral lama, motif yang ada di balik perilaku manusia tetap sama. Kebiasaan tertentu yang kita lakukan berbeda hanya dalam periode sejarah. Berikut bagian yang sangat kuat. Ada banyak cara berbeda untuk memenuhi motif mendasar yang sama. Seseorang mungkin belajar mengurangi stres dengan merokok. Orang lain belajar menurunkan kecemasan dengan berlari. Kebiasaan Anda saat ini tidak harus merupakan cara terbaik untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Cara itu hanya kebetulan telah Anda pelajari. Begitu mengaitkan suatu solusi dengan masalah-masalah yang perlu Anda pecahkan, Anda terus kembali ke situ. Nah, dapat kita pahami, teman-teman tadi ya, untuk kita melepaskan dari kebiasaan yang buruk,
kemudian kita beralih kepada kebiasaan yang baik, dengan motivasi yang sama, kita dapat mencoba hal-hal yang baru. Nah, umpamanya ketika kita beranggapan bahwasanya dengan merokok kita dapat menghilangkan stres. Nah, kita dapat mengalihkan kebiasaan kita. Bagaimana kalau dengan berolahraga atau membaca buku atau menonton film, nah itu juga dapat menghilangkan stres. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukannya? Jawabannya adalah bisa kalau kita mau. Kalau kita mau berusaha untuk kita melepaskan kebiasaan buruk, kebiasaan lama yang buruk, kemudian kita mengalihkan ke atau membangun sebuah kebiasaan yang baru, tapi dengan tujuan yang sama, maka kita akan bisa melakukannya. Kemudian di halaman 149 ada poin juga ya di sini, cara memprogram ulang otak untuk menikmati kebiasaan sulit. Nah, Anda dapat menjadikan kebiasaan sulit lebih menarik jika berhasil mengaitkan kebiasaan itu dengan pengalaman positif. Terkadang, yang Anda perlukan hanya sedikit perubahan pola pikir. Sebagai contoh, kita seringkali bicara tentang segala sesuatu yang harus kita kerjakan pada hari tertentu. Anda harus bangun pagi untuk bekerja. Anda harus berhasil memastikan satu penjualan lagi demi kelangsungan bisnis. Anda harus memasak makan malam untuk keluarga. Sekarang, bayangkan Anda hanya mengubah satu kata. Anda bukan harus, melainkan Anda berkesempatan. Nah, ini adalah perubahan kalimatnya ya. Dari harus, kemudian dirubah menggunakan berkesempatan. Anda berkesempatan bangun pagi untuk bekerja. Anda berkesempatan memastikan untuk penjualan lagi. Anda berkesempatan memasak untuk keluarga. Cukup dengan mengubah satu kata, Anda mengubah cara Anda memandang peristiwa-peristiwa yang sama. Anda berubah dari memandang perilaku-perilaku ini sebagai beban menjadi sebagai kesempatan. Nah, memang terbiasa ya kalau kita ketika akan melakukan sesuatu, itu kita memaksakan apa yang ada dalam pikiran kita sehingga kita mengaitkan dengan perilaku yang akan kita buat, sehingga muncullah kata harus. Nah, tadi kalau kita diberikan pelajaran, seandainya kita bisa merubah kata harus itu menjadi kata berkesempatan, nah mungkin itu yang akan memotivasi kita agar kita lebih memiliki rasa optimis dan juga rasa percaya diri. Nah, kemudian selanjutnya, yang pokok dalam kedua versi realitas itu adalah benar. Anda harus melakukan hal-hal itu, dan Anda juga berkesempatan melakukannya. Kita bisa mendapatkan bukti untuk perubahan pola pikir apapun yang kita pilih. Saya pernah mendengar cerita tentang seseorang yang memakai kursi roda. Ketika ditanya apakah terkurung di kursi roda membuatnya merasa sulit, ia menjawab, "Saya bukan terkurung di kursi roda ini. Saya merasa terbebaskan oleh kursi roda ini. Kalau bukan karena kursi roda ini, saya akan tetap diranjang dan tak pernah bisa meninggalkan rumah." Perubahan perspektif ini mengubah total caranya menjalani hidup sehari-hari. Nah, itu semua bermain dari pikiran ya teman-teman ya. Ketika kita menganggap apa yang sedang kita lakukan itu dapat berdampak positif bagi kita, dan kita pikirkan hal itu, maka itu akan menjadi sebuah hal kebiasaan yang bisa kita nikmati. Membingkai ulang kebiasaan dengan lebih berfokus pada manfaat ketimbang kerugian adalah cara yang cepat dan mudah untuk memprogram ulang pikiran dan menjadikan kebiasaan terkesan lebih menarik. Nah, lalu kita masuk pada ringkasan dari subbagian ketiga ini, teman-teman ya. Yang pertama adalah kebalikan hukum kedua perubahan perilaku. Kebalikan hukum kedua perubahan perilaku adalah menjadikannya tidak menarik. Ya. Kata kuncinya adalah menjadikannya tidak menarik. Oke. Yang kedua, setiap perilaku memiliki gairah tingkat permukaan dan motif dasar yang lebih dalam. Ketiga, kebiasaan Anda sama seperti solusi dunia modern untuk hasrat-hasrat purba. Keempat, penyebab kebiasaan-kebiasaan Anda sesungguhnya adalah prediksi yang mendahului kebiasaan itu. Prediksi mengantar ke perasaan. Yang kelima, berfokuslah pada manfaat dan menghindari kebiasaan buruk untuk menjadikannya terkesan tidak menarik.
Dan yang keenam, kebiasaan menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan positif dan tidak menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan negatif. Ciptakan ritual motivasi dengan melakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan yang sulit. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengarkan ya, aku sudah membaca dan sedikit membahas dan menyimpulkan terkait dengan apa yang dibahas pada bagian ketiga dari buku ini yang berjudul Bagaimana Menemukan dan Mengoreksi Penyebab Kebiasaan Buruk Anda. Nah, sebelum mengakhiri bagian ketiga ini, di sini ada sebuah matriks ya, ada sebuah catatan yang mana ini adalah merupakan rangkaian dari bagian pertama, bagian kedua, dan sampai dengan yang bagian ketiga di bagian ketiga ini, yaitu bagaimana cara menciptakan kebiasaan baik. Nah, hukum kesatunya menjadikannya terlihat. Contohnya mengisi kartu nilai kebiasaan, tulis kebiasaan-kebiasaan saat ini untuk menyadari semuanya. Kemudian bagian keduanya menjadikannya terlihat adalah menggunakan niat implementasi. Aku akan perilaku pada waktu di lokasi. Nah, yang ketiga, menjadikannya terlihat adalah menumpuk kebiasaan. Setelah kebiasaan sekarang, aku akan melakukan kebiasaan baru. Dan yang keempat, untuk menjadikannya terlihat, merancang lingkungan, menjadikan petunjuk kebiasaan baik terlihat. Nah, kemudian yang hukum kedua yaitu menjadikannya menarik. Yang pertama adalah menggunakan paket godaan, pasangkan aksi yang ingin dilakukan dengan aksi yang perlu dilakukan. Yang kedua, untuk menjadikannya menarik, bergabung dengan kultur tempat perilaku yang Anda inginkan dianggap perilaku normal. Dan yang ketiga, menjadikannya menarik adalah menciptakan ritual motivasi, lakukan sesuatu yang Anda nikmati sesaat sebelum kebiasaan yang sulit. Lalu hukum yang ketiga menjadikannya mudah, hukum yang keempat menjadikannya memuaskan. Nah, kalau tadi adalah cara menciptakan kebiasaan baik, yang berikutnya adalah cara menghentikan kebiasaan buruk. Kebalikan dari hukum pertama tadi di cara menciptakan kebiasaan yang baik. Nah, untuk menghentikan kebiasaan buruk, kita menggunakan kebalikan hukum pertama, yaitu menjadikannya tak terlihat. Kalau tadi di hukum pertama yang cara menciptakan kebiasaan baik adalah menjadikannya terlihat, nah untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah menjadikannya tak terlihat, yaitu dengan mengurangi paparan, hilangkan petunjuk-petunjuk kebiasaan buruk dari lingkungan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebalikan dari hukum kedua dari menciptakan kebiasaan baik, yaitu menjadikannya tidak menarik. Kalau tadi yang cara menciptakan kebiasaan baik, hukum keduanya adalah menjadikannya menarik, maka cara menghentikan kebiasaan buruk, hukum keduanya adalah kebalikan dari hukum kedua di menciptakan kebiasaan baik, yaitu menjadikannya tidak menarik. Nah, yaitu adalah membingkai ulang pola pikir, berfokus pada manfaat daripada menghindari kebiasaan buruk. Nah, lalu yang berikutnya adalah kebalikan hukum ketiga, yaitu menjadikannya sulit, dan kebalikan hukum keempat menjadikannya mengecewakan. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan ya, saya sudah membaca tadi bagian ketiga dari buku Atomic Habits karya dari James Clear ini. Buat teman-teman yang mungkin penasaran dan ingin membeli buku ini karena ingin membaca lebih detail lagi, supaya teman-teman mungkin dapat menyimpulkan ya dengan lebih benar, lebih betul lagi ya, karena mungkin tadi apa yang sudah saya sampaikan mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang kurang, atau mungkin ada yang tidak kurang tepat ya pemahamannya dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin lebih memahami ketika teman-teman membaca langsung buku Atomic Habits ini. Nah, untuk buku ini nanti link pembeliannya akan aku cantumkan di deskripsi video, sehingga teman-teman bisa mengklik link itu dan teman-teman akan langsung diarahkan ke marketplace tempat membeli buku Atomic Habits karya dari James Clear ini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya.